Siap. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik. Senang sekali rasanya bisa melihat Bapak Ibu kembali di pertemuan di Lokakarya pertama ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa yang tadi pagi sudah sempat sarapan pagi? Apakah Saya ada? sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya juga, Pak. Saya juga, Luar Pak. Alhamdulillah. biasa, iya. Syukur. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu semua sudah sarapan pagi, tentunya setelah sarapan pagi masih semangat. Dan Kita. dan untuk menambah semangat kita, maka di pagi hari ini kita akan coba dengan ice breaking. Wah, luar biasa. Siap. Mantap, Pak. Boleh Ibu begitu? Pas? Boleh, Boleh. Pak. Asyik. Mantap. Oke, katakanlah sudah selesai Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas ice breaking yang sudah kita lakukan bersama. Dan kita akan lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya. Namun sebelum kita melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bersama 3 rekan saya akan memandu Bapak Ibu pada kegiatan Lokakarya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dedi Reso dan teman saya. Ya. Dan saya bersama Pak Dedi Reso, Ulfa Marina. Selanjutnya. Saya Red Viol bersama Pak Dedi Reso dan Ibu Ulfa akan bersama Bapak Ibu sehari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah, dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan, setelah kami berkenalan, kita lanjutkan dengan perkenalan dari teman-teman semua. Oh, ulang Bu. Kayaknya ini berjenjang Bu, setelah saya baru kembali ke teman-teman semuanya mengikuti. Oh, iya. Nah, Ada Pak yang itu, yang memakai simbol itu yang mana? Coba dilihat dulu Pak. Rasanya menyebutkan kelebihan, enggak salah, nak. Apa ya? Coba dibuka lagi skenarionya. Apa tuh dulu? Kita buka buku panduannya dulu, nak. Ya. Bisa Rasanya belajar. ada yang oh iya Ibu, dan hal terbaik yang pernah dialami selama 1 bulan. iya. Hal terbaik yang dialami 1 bulan ini dan 1 kalimat yang diikuti Ya, dalam itu 1 kalimat satu kalimat, betul. dan diikuti oleh CGP. Ya. Jadi Pak Dedi memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan hal yang terbaik. Nah, kemudian nanti peserta juga memperkenalkan dengan cara demikian, bergantian, kan gitu. Iya, betul Ibu. Ya. Saya ulangi Bu ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Dedi Reso, bersama 3 rekan saya, dan hal terbaik yang saya alami, hal terbaik yang saya alami selama 1 bulan ini, luar biasa Bapak Ibu, lebih hari ternyata lebih kreatif dalam pembelajaran. Pak Dedi, Ya, Ibu. gimana kalau sebelum itu kan kita akan berkenalan, kemudian dengan cara nanti kami secara bergantian akan memperkenalkan diri, kemudian caranya menyebutkan nama, dan nanti Bapak Ibu akan menyebutkan hal yang terbaik yang pernah dialami. Jadi kan ada kesempatan untuk peserta memikirkan gitu Pak, tahu dia. Kalau tadi kan bingung dia memperkenalkan diri kok gini ya, gitu maksudnya gitu. Gimana caranya? Iya.
Ada pengantarnya maksudnya gitu Pak. Oh iya, siap. Jadi tahu, kalau kita kan tahu itu langkahnya, tapi memberitahu orang kan gitu. Gimana menurut Pak Dedi? Betul sekali Bu, iya betul itu. Saya lupa tadi itu. Baik, saya ulangi Bu ya. Bapak Ibu, setelah kegiatan ice breaking yang luar biasa kita lakukan, maka setelah ini kita akan melakukan perkenalan. Dan perkenalan ini yang pertama dilakukan adalah mengenalkan diri dan menyebutkan satu hal yang terbaik yang Bapak Ibu alami selama 1 bulan ini. Dan akan kami mulai dari kami sebagai pengajar praktik dan nanti akan dilanjutkan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dedi Reso. Hal terbaik yang saya alami selama dengan Bapak Ibu luar biasa dan semangat semuanya. Ya, terima kasih. Baik, setelah Bapak Dedi memperkenalkan dirinya, bagian saya lagi akan memperkenalkan diri pula kepada Bapak Ibu semua. Nama saya Ulfa Marina. Hal terbaik yang saya dapatkan 1 bulan ini adalah membangun kolaborasi yang luar biasa dengan Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Red Viol, ayo kita cepat, buru waktu. Saya baca bagian yang ketiga tadi. Setelah teman saya Bapak Dedi dan Ibu Ulfa perkenalkan diri, perkenalkan saya Red Viol. Hal yang terbaik bagi diri saya dalam 1 bulan terakhir ini, saya sudah mulai menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Lanjut ya Pak, lanjut Ibu. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalan. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Baik, Bapak Ibu bisa melihat slide. Nah, katakanlah begitu Bu ya. Iya. Nah, baik, dalam slide tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah memetakan manfaat dan area kontrol di komunitas praktisi yang sudah ada di lingkungan Bapak Ibu. Berikut, untuk mencapai tujuan yang sudah dikemukakan tadi Bapak Ibu, ada beberapa agenda yang akan atau harus kita pelajari dan lakukan, yaitu pembukaan, presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan, presentasi dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah, review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, praktek keyakinan kelas, dan praktek segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan itu, mari kita membuat kesepakatan kelas. Free memory Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya demikian setelah kita membuat kesepakatan kelas. Terima kasih atas ide dan sarannya, dan saya akan membacakan kembali kesepakatan yang telah kita sepakati bersama.
Yang pertama bla 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 dan seterusnya. Setelah menyimak itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan belajar ini? Setuju, Pak. Baik, kita tepuk tangan dulu Bu semua. Oke. Yes, terima kasih Bapak Setuju, Ibu, Pak. dan selanjutnya kita akan melangkah pada kegiatan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Ulfa Maria. Betul Bu? Namanya? Marina, Pak. Mohon maaf, Bu. Ibu Ulfa Maria. Ya. Gak ada nyanyinya tuh Pak. Mari. Jadi Pak, saya ingat ini waktu kuliah ada Bapak itu D2 dulunya, masih ada D2 dulu Pak kan. Jadi Yap. transfer ke S1. Jadi sering gabung dengan saya satu kelompok kan. Jadi kalau ada tugas, nah dengan bahagianya Bapak itu menyebut Ulfa, Marina. Gitu Bu ya. Kalau udah tugas kelompok Ulfa, Marina. Masih ingat Bu ya dengan nostalgia Masih. dulu waktu kuliah, luar biasa deh. Iya. Terus di bawah nama saya itu ada, nama saya kan Ulfa Marina. Terus Iya. teman saya ini Sofia Ulfa. Nah dosen itu kalau mengabsen Pak, Sofia Ulfa Marina. Satu kali dicumbu Bu ya. Gabung aja. Gabung aja semua, 2 orang punya nama itu Pak. Iya. Banyak dosen. Sofia Ulfa Marina, hadir Pak. Langsung 2 orang. Oke. Biasa. Kita lanjut ya Pak. Siap Ibu, ya. Ya, mungkin agak terbata-bata karena belum paham betul ya. Tapi kan kita Ya. ruhnya, ruhnya. Ya, rohnya katanya, sudah Pak, ya. dapat gitu Ibu. Iya, siap. Oke. Nah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada sesi yang kedua setelah pembukaan, yaitu tentang kepemimpinan dalam diri. Bagaimana Bapak Ibu semua? Kita masih semangat? Semangat, Bu. Semangat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Pasti setiap kita punya pengalaman masa kecil, dan pengalaman itu sungguh sangat indah untuk kita kenang. Begitu kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya. Nah, Iya. masih siapakah di antara Bapak Ibu yang suka naik kereta api waktu masih kecil? Saya Bu. Oh iya. Nah, sekarang kita akan menggali pengalaman ini kembali, di mana nanti Bapak Ibu akan berbagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kemudian yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, tugas kita untuk dalam setiap kelompok ini adalah secara bersama-sama nanti akan memasukkan bola yang berwarna-warni ke dalam kotak tempat kelompok masing-masing. Ingat, tidak boleh bolanya bercampur warna. Nah, bolanya itu sudah kami siapkan. Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham Bu. Oke, Paham. baik. Nah, sekarang dengan tanpa memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan kegiatan ini. Ayo Bapak Ibu bergerak semuanya. Aplaus untuk kita. Luar biasa. Mantap. Luar Oke. biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan permainan menggali pengalaman masa kecil. Sangat bahagia ya Bapak Ibu, walaupun kita udah tua-tua, tapi perlu untuk mengulang memori kita. Nah, lanjut Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan ucapan selamat kepada kelompok yang menang dan silakan kembali ke tempat semulanya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan permainan apa namanya tadi permainannya? Kereta. Naik kereta. Oh, main kereta. Nah, sekarang setelah kita melampaui permainan itu pasti ada hal-hal yang kita dapatkan. Nah, sekarang ada 4 pertanyaan yang akan kita ajukan
pada Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan sebagai ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan yang diajukan. Kita lanjut pada materi berikutnya tentang diskusi nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu, guru penggerak itu pasti ada nilai-nilai yang dibawanya, kemudian apa perannya, dan apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kemudian setiap pertanyaan ini akan Bapak Ibu diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Dan nanti setelah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahaminya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Nah, Bapak Ibu, setelah kita diskusi, silakan kita lanjutkan dengan kegiatan mempresentasikannya. Oke. Ya, Bu. Baik, Siap. luar biasa penampilan setiap kelompok, bahwa banyak hal yang kita dapatkan pada materi-materi tentang bermain kereta ini, dan kita makin tahu apa fungsi dari sebuah pemimpin dalam sebuah komunitas. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi sesi kita berikutnya yang akan disampaikan oleh siapa tadi Pak yang nomor 3? Bu Anita. Ibu Anita. Ya, silakan Ibu Anita, kita lanjutkan kegiatan kita tahap Luar biasa, memang mantap, memang. Cocok, memang. Mantap. Alur, Itu baru mengalir ya, Pak. Baru mengalir. Mantap. Mengalir saja. Biasa. Kita mulai. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sampailah saatnya sekarang kita lanjut tentang sesi 3, yaitu diskusi komunitas praktisi. Alhamdulillah pada kesempatan ini ke depannya kita akan bersama dalam diskusi komunitas praktisi ini. Nah, pada kesempatan ini kami meminta peserta menuliskan permasalahan di post-it berwarna kuning. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua sudah memiliki kertas post-it ya. Post-it berwarna kuning ya. Kemudian tolong Bapak Ibu melakukan kategori permasalahan dengan mengatur post-it yang bertuliskan masalah yang sama. Selanjutnya, apa tadi itu? Nanti dalam kategori ini, permasalahan ini, diminta nanti perwakilan peserta yang menuliskan di tiap kategori masalah untuk bercerita. Setelah itu peserta dibagi atas 3 kelompok dan ditugaskan untuk tiap kelompok membahas solusi dari satu kategori permasalahan. Kira-kira bisa kita paham Bapak Ibu? Bisa, Bu. Alhamdulillah, mantap, Bisa, Bu. luar biasa. Bisa. Selanjutnya, tanpa memanjang-manjang waktu ya Bapak Ibu, kita lanjut untuk melakukan refleksi praktek diskusi komunitas belajar. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bawakan, yaitu berupa
peristiwa, perasaan. Itu kira-kira itu, Bu. Iya. Ya, Iya, kurang paham, langsung lihat aja tadi. iya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Nah, kita berefleksi ya Bapak Ibu untuk alur 4P ini. Silakan Bapak Ibu. Udah, Bu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Sekarang apa sih manfaat komunitas refleksi komunitas praktisi? Apa manfaat refleksi komunitas praktisi itu? Nanti untuk pembelajaran 1. Nah, dan juga untuk pelajaran 2 dan 3. Jadi apa penerapannya ke depan? Nah, di sini kita diharapkan bisa merefleksi kembali. Jadi ada 3 kategori yang harus kita masukkan ke dalamnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap. Sudah siap, Bu. Luar biasa sekali. Semakin hari semakin bersemangat Bapak Ibu. Oke, aplaus untuk kita dulu, Bu. Ya, praktik diskusi komunitas praktisi kita alhamdulillah luar biasa. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang sekilas materi komunitas praktisi ini. Nah, marilah kita menayangkan dan kita lihat slide-slide yang berikut ini. Kira-kira sampai situ. Ya. Nah, baru pengantar istirahat. Bu Anita mengantarkan. Bapak Ibu, untuk hari ini dengan semangat yang luar biasa. Nah, kita ke depannya untuk dapat 60 menit ke depan, alhamdulillah kita sepakat ya untuk istirahat dahulu. Isoma. Bagaimana Bapak Ibu? Mantap, Bu. Sepakat, Bu, sepakat. Untuk istirahat kita persilakan terlebih dahulu, dan untuk sesi ini saya berharap ucapkan terima kasih atas Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang kurang sudah Bapak Ibu? Ya. Kita kan baru perdana ini, Bu Anita belum tahu. Nah, nanti kita rancang sendiri. Mana yang akan dilaksanakan belum nampak, Bu Ulfa. Iya, mantap itu. Pertama aja sudah. Udah kelihatan nih semua ini. Iya. Jos. Selanjutnya. Siapa lagi setelah istirahat? Harus dibilang dulu enggak Ita tadi? Apa tuh? Harus bilang selanjutnya. Sesi selanjutnya Istirahat. kita istirahat ya, udah. Istirahat. Setelah istirahat langsung Ibu Red lagi. Ya, Bu. Ya, Ibu Red lagi. Iya, Oke, gitu. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, sudah istirahat ini kita kembali lagi melanjutkan kegiatan kita. Nih, alhamdulillah ruangan kita sudah sehat semuanya. Sudah sehat, maaf, sudah bersih semuanya. Flu. Sudah bersih semuanya. Sudah, Ibu. Tanyanya ya. Bapak Ibu sudah makan tadi semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Ibu. Sudah kenyang? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Adakah Bapak Ibu yang mau makan lagi? Bersama Nanti, Bu. Bu. Nanti dilanjut, Bu. Lagi. Ya, berarti kita Udah lanjutkan kenyang, ya. Bu.
Bagaimana rasanya kalau sudah makan tuh? Ada yang mengantuk? Enggak, Bu. Ditahan. Ibu, Mulai-mulai TP-nya ngantuk, Bu. cantik. Bu, jawabnya mengantuk. Hah? Mau ice breaking, jawabnya mengantuk. Oh, gitu. Oh iya. Mengantuk. Kenyang makan tadi, Bu. Iya, Udah Bu. kenyang. Ya, siap, Bu. Apakah ada sedikit mengantuk? Ada, Ada, Bu. Bu. Maunya tidur. Nah, memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita setelah selesai makan, apalagi makannya sangat kenyang tadi, mata kita akan mengantuk. Karena banyak karbohidrat dan protein yang kita makan. Supaya kita tidak mengantuk, kita adakan sebuah permainan sweet perkalian. Nah, Bapak Ibu akan berpasangan. Sudah selesai, bagus sekali permainan sweet perkaliannya. Sudah 3 ronde kita laksanakan. Sekarang masih mengantuk Bapak Ibu? Oh, Sudah, enggak lagi, Bu. sudah Sudah sekarang. asik Sudah, Bu. permainannya tadi, Bu. Ya, Asik, Bu. kita lanjutkan. Untuk sesi ini, sesudah istirahat, kita akan membahas mengenai komunitas praktisi di sekelilingku. Tadi kan sudah membahas mengenai komunitas praktisi, sekarang komunitas praktisi di sekelilingku. Ada 2 hal yang akan kita bahas di dalam sesi ini. Yang pertama, mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, menganalisis pemetaan komunitas praktisi. Kita lanjut, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama kita belajar kita mengidentifikasi komunitas praktisi yang ada. Bapak Ibu silahkan duduk dalam kelompok. Bapak Ibu seperti yang ada di slide di depan, Bapak Ibu sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tiap kelompok akan dipandu oleh 1 orang teman saya. Jadi 5 orang Bapak CGP akan dipandu oleh 1 orang PP. Kita akan mengidentifikasi komunitas praktisi. Setelah duduk dalam kelompok, Bapak Ibu silahkan bekerja secara individu. Mengidentifikasi komunitas praktisi ini lembarannya untuk diisi. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah selesai. Sudah, Ibu. Kalau Selesai. ada yang tidak paham silakan ditanyakan kepada temannya di kelompok lain atau kepada PP yang ada di dekat Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Alhamdulillah bagus sekali, mantap hasil daripada Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan yang kedua, menganalisis pemetaan komunitas praktisi. Di sini Bapak Ibu akan mengisi lagi lembar ini, lembar pemetaan komunitas praktisi. Dari komunitas yang sudah Bapak Ibu isi, yang ada di sekeliling Bapak Ibu ini, silahkan Bapak Ibu petakan, isikan di dalam lembar pemetaan komunitas praktisi. Komunitas ini terdiri dari sumbu X dan Y. Sumbu X itu seberapa besar peran Bapak Ibu di dalam komunitas praktisi. Sumbu Y seberapa besar manfaat Bapak Ibu yang Bapak Ibu Bapak dapatkan di dalam komunitas praktisi. Silahkan diisikan. Ini pekerjaan individu ya Bapak Ibu, silahkan diisikan masing-masing. Udah selesai Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah mantap. Jos Bapak Ibu Jos. semuanya. Jos. Udah, bagus sekali Bapak Ibu. Jadi Jos. dari sumbu X itu seberapa besar peran Bapak Ibu di dalam komunitas praktisi. Berdasarkan komunitas yang ada di sekeliling Bapak Ibu. Sudah tergambar berapa besar peran Bapak Ibu tadi. Dan untuk materi selanjutnya tentang peranan Bapak Ibu dalam membuat komunitas praktisi akan dipandu oleh Ibu Yuliawati.
Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hebat. Benar-benar banyak yang tinggal mungkin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Masih, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang akan kita lanjutkan peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi, di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari tentang komunitas praktisi yang sudah disampaikan oleh Ibu Red tadi. Jadi sekarang khusus mengenai apa peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Jadi izinkan saya untuk menayangkan slide tentang peran guru penggerak dalam komunitas praktisi. Jadi silakan Ibu perhatikan tayangannya sebentar. Sudah Ibu, Bapak? Sudah, Ibu. Oke, jadi kami minta salah satu dari Bapak Ibu untuk membacakan alur peranan guru penggerak. Silakan, siapa yang bisa membaca? Saya, Bu. Oke, Pak Dedi silakan. Oke, sudah ya Pak ya? Sudah, Bu. Jadi Bapak tadi sudah membacakan secara singkat apa alur peranan dari guru penggerak tersebut. Berarti Bapak sudah memahaminya. Apa saja peranan dari seorang guru penggerak ini untuk menggerakkan siswa-siswinya menjadi pelajar yang berprofil Pancasila atau siswa-siswi yang bisa aktif dalam pembelajaran. Sekarang Bapak Ibu, kami akan membagi Bapak Ibu atas 3 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok bertugas untuk mempelajari salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi, setiap orang perlu memahami strategi yang dipelajari, karena mereka akan sharing kepada anggota kelompok yang lainnya. Jadi, masing-masing kelompok harus memahami bagaimana strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolahnya ini. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham. Sekarang silakan Bapak Ibu duduk berkelompok. Nanti saya akan mendampingi atau membimbing Bapak Ibu per kelompok masing-masing tentang materi strategi menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ayo silakan Bu duduk berkelompok. Ya udah Bu. Sudah? Oke. Oke, silakan dibuat tugasnya. Nanti penilaiannya harus dilihat dari ketepatan waktu Ibu menyelesaikan, juga dari segi ketepatan hasil yang Ibu buat tersebut. Sekarang kita lanjut lagi. Anggota kelompok yang mau ke depan terlebih dahulu untuk menceritakan tentang peran dari strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kelompok mana yang mau tampil ke depan terlebih dahulu? Kelompok saya Bu. Oke, bagus sekali. Kelompok Red Viol. Jadi ini tepat sekali waktunya untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Jadi setelah tampil semua kelompok,
Maka bisa kita ambil kesimpulan hasil dari pembelajaran kita tadi. Jadi kesimpulannya, strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah bla 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 bla. Oke Bu ya? Ya. Bu. Oke. Nah, kita lanjut lagi di bawahnya. Menganalisa peran diri dalam memaksimalkan komunitas praktisi. Ini ada persiapan ya Bu ya. Untuk persiapan, adanya lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas praktisi. Ini juga dibutuhkan pulpen. Jadi ini ada lembar peran yang harus diisi oleh guru penggerak. Udah paham Bapak Ibu? Udah Bu. Paham Bu? Nah, jadi nanti diisi ya lembarannya ini. Selanjutnya ada yang harus pula dilaksanakan oleh komunitas praktisi, memaksimalkan kegiatan komunitas praktisi. Jadi yang pertama yang harus dilaksanakan adalah peserta atau praktisi, kelompok praktisi menganalisis dirinya dalam peran guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Nah, jadi ini dalam pelaksanaan, menganalisis dirinya dalam peran guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Setelah itu, lembar peran diri ini akan dibagikan ke Bapak Ibu semuanya, dan kami juga akan membagikan alat tulis kepada peserta yang tidak membawa alat tulis. Bagi Bapak Ibu yang bukan, kami menyediakan. Jadi sesuatu pelayanan prima kepada Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau silakan Bapak Ibu kerjakan karena lembarannya sudah diterima. Alat tulisnya juga sudah ada semuanya. Silakan bekerja dan diisi lembaran peran diri guru penggerak. Kami kasih waktu sekitar 5 menit. Sudah Bu. Jadi peran menganalisis sebagai peran guru penggerak ini dalam komunitas praktisi ini sangat bagus sekali, karena dengan adanya komunitas praktisi, maka apapun masalah di sekolah kita ini akan cepat kita selesaikan. Juga tidak hanya di sekolah kita ini, juga bisa guru, wali kelas, orang-orang dari lingkungan masyarakat yang juga bisa menyelesaikan atau menuntaskan pembelajaran yang bermasalah di sekolah kita ini. Selanjutnya Pak, sudah selesai Bapak Ibu tugas tadi? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah. Sekarang kita dengar lagi beberapa peserta untuk menceritakan komunitas, peran yang dilakukan, serta hal yang perlu ditingkatkan. Ayo, siapa yang mau ke depan untuk menceritakan komunitas, peran yang dilakukan, serta yang perlu ditingkatkan? Ada yang berani ke depan? Saya Bu. Oke. Nah, oke, silakan anak ibu yang ganteng sekali. Bukan salah Bu. Maaf, salah. Dikira murid tadi. Maaf ya. Guru nih Bu. Dah, oke, bagus sekali tampilannya. Jadi, apa yang disampaikan sudah cocok dengan apa pertanyaannya. Mantap sekali. Selanjutnya, dengan adanya kita berdiskusi tadi, kita akan memahami apa sebenarnya peran dari guru penggerak dalam komunitas praktisi.
Dengan adanya komunitas ini kita akan saling berbagi, saling berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah dibagi lembaran observasinya, Pak. Oh, sudah Ibu? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ya. Untuk lanjut, Pak. tampilan slide-nya bagaimana Pak Dedi? Tampilan slide-nya Ibu ada di bahan pendukung CPP. Ya. Pertama kali kita masuk di situ lengkap slide. Slide-nya sudah ada. Oh, bisa kan Pak Dedi menolong besok tuh menampilkan slide-nya? Oh, bisa Bu, insya Allah. Oke. Ya, dibantu aja ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Dep. Ya. Kita dia berapa slide Bu Yulia? Oh, tadi slide pertama aja tadi itu ya ada slide. Setelah itu lembar peran diri katanya. Ada membagi lembar peran diri dalam menggerakkan komunitas. Nah, berarti lembar peran diri satu lagi lembar apa lagi tuh? Yang pertama slide 13 tentang diskusi komunitas praktisi. Iya, slide 13. Usul. Tayangan slide Kalau 3. kita skip aja